perkenalkan nama saya Lauren Medina Kusunggu dengan NIM 5253151052. Di video kali ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan bagaimana cara merakit komputer. Nah, video ini saya buat untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester mata kuliah perakitan komputer dengan ibu pengampu mata kuliah ialah Ibu Rosma Siregar, Eskom Mkom. Nah, tonton sampai habis ya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari aplikasi yang saya gunakan untuk merakit komputer. Jadi di sini itu ada yang namanya Cisco It Essential Virtual Desktop. Itu adalah aplikasi yang saya gunakan. Di sini ada beberapa menu, ada Xlearn, Test, dan Export. Jadi kita gunakan tesnya saja. Nah, di bagian menu tes pertama yang kita pasang adalah PSU-nya. Kita pasang ke dalam casing. Nah, dengan kabel konektor harus berada di bawah ya teman-teman. Oke, kita pasang. Nah, jadi si PSU ini fungsinya untuk menyediakan daya listrik stabil ke semua komponen komputer dengan mengubah arus AC menjadi DC. Ini adalah tampilan dari power supply ya teman-teman. Ini kabel konektor. Ini ya, ini juga adalah tempat untuk kayak kipasnya supaya tidak panas gitu. Nah, setelah itu kita pasang skrup atau mur si power supply-nya supaya tidak terlepas dari casing. Oke, pada menu bagian motherboard ini akan kita hubungkan. Jadi motherboard ini untuk menghubungkan semua komponen komputer supaya dapat saling terhubung. Pertama kita pasang adalah RAM. RAM ini untuk penyimpanan sementara ya teman-teman saat komputer nyala. Nah, kita paskan posisinya ya. Paskan posisinya. Nah, ini sudah pas, kita double klik kanan dan kiri dari tempat si RAM-nya ini supaya terkunci. Nah, setelah itu kita pasang RAM yang kedua. Caranya juga sama ya, seperti cara yang pertama. Oke, nah sudah terpasang. Kita double klik juga sama ya kayak yang pertama tadi. Nah, selanjutnya kita ke memasang pada CPU. Oke, jadi CPU ini adalah otak komputer yang mengelola instruksi dan data dengan cepat. Ini adalah tampilannya ya teman-teman. Oke. Nah, untuk memasangnya kita taruh CPU di dalam soket. Di dalam soket motherboard untuk tempat CPU, kita tutup dia lalu kita kunci. Nah, setelah itu kita pasang yang namanya pasta atau thermal compound supaya untuk mengisi celah mikroskopis antara CPU atau GPU dan heatsink agar panas tersalur lebih efisien. Lalu kita pasang ini fan atau heatsink supaya si CPU-nya itu tidak panas saat digunakan atau saat komputer nyala itu ya. Nah, kita tekan ini lalu kita pasang konektornya ya teman-teman, atau kayak kabelnya ya kita pasang supaya terhubung motherboard dengan heatsinknya supaya menyala. Nah, setelah itu kita install ya. Setelah kita install, kita paskan posisi si motherboard ke casingnya. Setelah itu kita mur atau kita skrup si motherboardnya. Oke, selanjutnya kita akan memasang yang namanya NIC atau Network Interface Card. Kita pasang lalu kita kunci ya, atau kita mur. Jadi ini ada tampilannya. Jadi NIC ini berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet atau LAN. Lalu kita pasang wireless NIC, lalu kita skrup juga. Jadi wireless NIC ini itu adalah versi nirkabel NIC-nya yang memproses sinyal radio untuk koneksi WiFi tanpa kabel. Nah, selanjutnya kita ke video adapter atau bisa kita sebut GPU ya.
yaitu mengelola dan menampilkan grafis ke monitor. Selanjutnya kita pasang yang namanya si hard disk drive atau HDD. Ini adalah penyimpanan permanen ya, untuk penyimpanan permanen. Nah, kita pasang ke dalam casing ya. Ini ada tampilannya. Setelah itu kita screw atau kita murkan lagi. Nah, sudah. Lanjut kita ke optical drive. Ya, caranya kita pasang. Ya, kita paskan posisinya. Nah, lalu kita screw juga atau kita murkan. Oke. Selanjutnya kita pasang fluffy drive. Ya, kita paskan posisinya, lalu kita murkan juga. Oke, kita masuk ke dalam pengkabelan. Di dalam ini agak rumit ya teman-teman, harus fokus. Nah, pertama kita pasang si sepata kabel. Kita paskan posisinya, lalu kita klik. Nah, kita hubungkan si kabel yang warna putih ini yang agak kayak segitiga ke dalam sini. Ya, ini. Nah, kita paskan posisinya, lalu kita konekkan supaya terhubung ya. Setelah itu kita pasang si fluffy kabel. Ya, kita pasang posisinya. Setelah itu kita pasang ya. Iya. Setelah itu yes, ini ada tampilan fluffy kabel. Nah, setelah itu kita pasang si yang besar ini ke dalam yang kecil, ini pokoknya kabel besar inilah kita pasang ya. Setelah itu kita pasang juga si yang kecil-kecil. Kita pasang juga si yang patah kabel tadi ya, ini ke dalam sini. Setelah itu kita pasang si fluffy kabel ke atas sini atau hubungkan ke DVD drive ya. Oke, kita pasangkan, kita paskan dulu. Susah juga. Nah, setelah itu kabel yang kecil ini kita pasang di samping si fluffy kabel. Setelah itu yang ini yang hitam kita pasang ke sini, ke hard disk HDD tadi ya. Setelah itu kita pasanglah si SATA kabel yang si ininya ini harus berada di atasnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita sambungkan SATA kabel ke hard disknya juga, sampingnya itu. Oke. Setelah tersambung, kita pasanglah kabel yang kecil ini ke sini. Ini kayak kecil banget ya. Oke. Sudah terhubung. Selanjutnya yang ini kabel yang satu lagi ke yang kuning ini, ada 4 kayak kotak-kotak gitu. Oke, setelah tersambung semuanya, kita tutuplah casingnya ini dengan case panel. Oke, kita tutup casingnya. Sudah, kita screw atau kita murkan supaya tidak terlepas-lepas lagi. Oke, setelah itu kita ke bagian pengkabelan luar. Kita pasang si kabel monitornya ya ke sini. Ini ada tampilan kabel monitor. Oke, kita pasang posisinya ya, sesuaikan dengan bentuk dari si dari tempatnya. Oke, setelah itu kita pasang kabel monitor, kabel keyboardnya. Oke, kita pasangkan juga ini posisinya ya, supaya dapat connect.
Oke, sudah. Selanjutnya kita pasang kabel mouse. Oke, sudah. Selanjutnya kita pasang USB. Oke, sudah terpasang. Kita pasang Ethernet kabelnya juga supaya terhubung ke internet. Oke, sudah. Selanjutnya kita pasang yang namanya wireless antenna. Oke, sudah terpasang. Kita tinggal terakhir adalah pasang power cord atau kabel powernya nih. Kita sambungkan untuk kita colokkan ya. Sudah jadilah si komputernya atau PC-nya sudah siap dipakai. Oke, inilah tampilannya ya teman-teman. Ini wireless NIC, adapter video atau GPU, heatsink atau fan, hard disk, floppy drive, optical drive, SATA kabel, motherboard, dan PSU atau power supply. Oke. Ini tampilan dari sisi ini. Yang masih sama juga kayak tadi. Ini tampilan dari sisi belakang juga. Ini sisi yang lebih jelas juga ya. Oke. Nah, begitulah cara merakit komputer. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Saya juga berharap semoga nilai UAS saya mendapatkan nilai yang tinggi. Saya berterima kasih kepada Ibu Rosma Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah perakitan komputer yang sudah memberikan ilmunya kepada kami mahasiswa-mahasiswi di Universitas Negeri Medan, sehingga kami dapat mengerti dan mengetahui bagaimana cara merakit komputer dan apa saja komponen-komponennya. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan salam terima kasih.